sekarang kita masuk ke poin ciri-ciri jamur. Adapun ciri-ciri jamur yang pertama yaitu tubuh bersel satu atau banyak. Kemudian yang kedua yaitu tidak berklorofil, bersifat parasit atau saprofit, menempel ke makhluk hidup lain. Kemudian yang ketiga yaitu dinding sel dari zat kitin. Yang keempat, tubuh terdiri dari benang-benang halus yang disebut dengan hifa. Kemudian yang kelima, hifa bercabang-cabang membentuk anyaman yang disebut dengan miselium. Kemudian yang keenam, keturunan diploid itu singkat. Kemudian yang ketujuh yaitu reproduksi secara aseksual dengan pembentukan spora. Kemudian yang kedelapan, tumbuhan jamur merupakan generasi haploid atau N. Nah, di sini kita dapat amati terkait dari salah satu spesies dari jamur yaitu Amanita muscaria. Nah, ini untuk memudahkan kita dalam bagaimana sih bentuk atau ciri-ciri dari jamur itu. Kok tadi katanya ada miselium, ada hifa, itu seperti apa sih? Nah, kita dapat amati di gambar animasi berikut ini. Ini adalah gambar keseluruhan dari jamur Amanita muscaria. Mulai dari atas sampai bawah kita bisa amati. Nah, yang pertama yaitu kita dapat lihat ini adanya miselium atau hifa-hifa yang bercabang, hifa-hifa yang bercabang yang membentuk anyaman miselium, dimana yang bawah ini adalah terusan dari hifa-hifa yang bercabang tadi. Kemudian adanya volva. Volva itu apa? Ini kita dapat lihat di amati ini antara miselium yang di bawah sama yang di stipe. Ini dapat kita amati yang ada cahayanya di pinggir itu namanya volva. Kemudian ini ada bagian stipe atau stalk. Ini adalah stipe atau stalk. Kemudian ring ini yang melingkar di stipe atau stalk. Nah, ini kita bisa lihat. Kemudian adanya gills itu yang di bawah ini. Nah, ini yang gills ini yang di bawahnya dari tudung itu tadi, tudung atau cup. Nah, yang salah satu tadi namanya hifa. Kemudian ini yang atas itu ada cup. Nah, ini cup yang bagian atas namanya cup. Ini cup. Nah, yang tadi kan kita bisa lihat dari secara keseluruhan dari bentuk jamur itu. Nah, kita misal kalau kita bagi dua itu bagaimana sih penampakan dalamnya. Nah, kita bisa lihat sebagai berikut. Ini adalah penampakan kalau jamur Amanita muscaria kita belah jadi dua. Nah, dari miseliumnya sendiri itu seperti tadi itu yang di bawah merupakan terusan dari cabang-cabang hifa. Kemudian kalau volva itu atasnya sedikit, ini namanya volva. Ini kalau kita dari dalam kita amati. Nah, kalau penampakan luarnya itu seperti ini. Ini adalah volva. Kemudian stipe atau stalk. Ini adalah stipe. Kalau yang dalam kita bisa lihat ini. Yang bercahaya ini adalah stipe atau stalk, bagian stipe atau stalk. Kemudian ring itu yang melingkari stipe atau stalk. Ini adalah ring. Kemudian ini ada gills itu tadi yang di bawahnya cup ya. Nah, yang bawah cup ini yang bisa lihat itu adalah hifa. Itu adalah gills. Nah, ini kita bisa lihat dari kalau kita dari dalam, ini adalah gillsnya. Ini adalah gills yang bercahaya itu ya. Kemudian ini adanya cup dari jamur Amanita muscaria. Nah, ini gillsnya, ini cupnya. Cup itu yang bagian atas itu atau cup atau tudung ya. Kalau biasanya itu ini cup. Ini cup yang bagian atas. Cup itu bagian atas, kemudian yang bawahnya tadi itu gills. Nah, ini adalah penampakan dari keseluruhan dari
salah satu spesies jamur yaitu Amanita muscaria. Dari sini kita dapat melihat ciri-ciri bagaimana jamur itu sih, Hifa itu yang mana, Meson itu yang mana. Nah, dari gambar animasi ini kita bisa mengamati dan bisa melihat nanti kalau kita menemukan jamur dengan ciri-ciri yang seperti ini itu adalah salah satu dari jamur Amanita muscaria atau salah satu jamur, spesies dari jamur. Seperti itu. Nah, sekarang kita masuk ke poin kedua, yaitu reproduksi jamur. Di mana reproduksi jamur itu ada secara seksual dan asexual. Reproduksi jamur yang asexual itu menggunakan spora. Nah, spora ini nanti akan jatuh ke tempat yang cocok, di mana dia akan mengalami perkecandasan, dan kedepan nanti akan membentuk miselium. Kemudian nanti akan masuk ke reproduksi secara seksual, di mana masuk ke tahap pas 9. Tahap 9 itu merupakan sel hiploida, dua sel yang berbeda itu nanti akan bergabung membentuk sebuah sel heterokaryotik dengan dua nukleus atau lebih yang berbeda. Ini adalah sel heterokaryotik, yaitu dengan dua nukleus yang berbeda. Ini ada, misalkan ini ada yang hitam, ini ada yang merah. Dan setelah masuk ke fase plasmogami, itu masuk ke fase karyogami. Nah, karyogami ini bergabungnya nukleus untuk membentuk sikut diploid. Ini membentuk sebuah sikut diploid. Setelah masuk membentuk sikut, kita akan masuk ke tahap meiosis yang berbentuk spora. Nah, spora ini nanti yang jatuh ke tempat yang cocok, dia akan mengalami percampuran dan akan membentuk miselium. Nah, setelah itu dia masuk ke tahap meiosis dengan punya spora, dan nanti ini akan menjadi secara berkelanjutan. Nah, ini adalah reproduksi dari jamur, yaitu antara aseksual dan tidak seksual. Nah, sekarang kita masuk ke poin yang ketiga, yaitu terkait peranan jamur dalam kehidupan sehari-hari. Di mana peranan jamur itu ada dua, yaitu ada yang menguntungkan dan ada yang merugikan. Nah, untuk yang menguntungkan itu kita ada contohnya, yaitu jamur Rhizopus dan Mucor. Di mana Rhizopus ini berperan dalam pembuatan tempe dan Mucor itu pembuatan acor. Nah, kemudian selain itu ada jamur Volvariella volvacea, itu jamur urat. Nah, itu bahan pangan berprotein tinggi. Nah, ini menggunakan, misalkan ini kita tumis itu jadi makanan, itu bisa kita makan. Kemudian selain itu dalam industri keju dan roti, dan bir itu menggunakan jamur Saccharomyces. Kemudian yang selanjutnya yaitu jamur penghasil antibiotik atau Penicillium montanum. Nah, ini penghasil antibiotik yang dapat kita gunakan. Ini adalah contoh dari jamur yang memiliki peranan yang menguntungkan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, selain yang menguntungkan, itu jamur juga ada yang merugikan. Nah, contohnya ini jamur pneumonia carini, di mana dia itu menyebabkan pneumonia pada paru-paru. Kemudian ada albuco, yaitu menyebabkan parasit pada tanaman pertanian. Nah, ini yang merugikan. Kemudian ini ada jamur Candida sp. Nah, ini menyebabkan salmonella pada manusia. Nah, itu peranan jamur, yaitu ada yang menguntungkan dan ada yang